Oke, pada modul pertama kita akan membahas materi yaitu namanya Introduction to Data Visualization and Design. Nah, pada materi ini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu sebuah analytics. Nah, dalam bahasanya, analytics merupakan proses ilmiah untuk mengubah data menjadi wawasan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, tujuan utama dari analitika itu apa sih? Jadi kita akan membantu sebuah individu atau sebuah organisasi dalam mengambil sebuah keputusan atau decision making yang lebih baik, yang dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, dan juga hasil keseluruhan. Nah, dalam konteks ini, data merupakan sebuah kumpulan informasi yang tersedia, sedangkan kalau kita ngomongin sebuah wawasan, itu merupakan sebuah pemahaman mendalam tentang makna dan juga implikasi dari data tersebut. Nah, proses analitika melibatkan penggunaan berbagai teknik dan alat untuk menganalisis sebuah data. Nah, alat untuk menganalisis data mengidentifikasi pola atau tren dan mengekstrak informasi yang relevan. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu three broad category of method analytics yang mungkin teman-teman juga udah familiar kalau kita belajar yang namanya analitika, yaitu akan terbagi ke dalam 3 jenis metode. Yang pertama itu deskriptif, di mana di deskriptif itu akan menjelaskan yang telah terjadi, termasuk query data, laporan, statistik, dan juga visualisasi. Contohnya yaitu misalnya kalau kita ngomongin sebuah perusahaan di e-commerce dengan menganalisis data penjualan mereka selama setahun terakhir. Nah, mereka menggunakan teknik deskriptif untuk menghasilkan sebuah laporan tentang produk terlaris, wilayah dengan penjualan tertinggi, dan juga pola pembelian pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metode kedua yaitu namanya prediktif, di mana di prediktif ini kita akan menggunakan sebuah model matematis dari data masa lalu atau masa lampau yang akan digunakan untuk ngeprediksi sebuah masa depan gitu, seperti analisis regresi dan juga sebuah semacam kayak ramalan seperti itu. Nah, contoh nyatanya seperti apa? Kita bisa melihat seperti kayak kalau contohnya itu ada di industri perbankan, di mana banyak bank itu menggunakan analitika prediktif untuk bisa menilai resiko kredit calon peminjam gitu. Jadi mereka bisa ngebangun yang namanya model matematis berdasarkan data historis seperti riwayat pembayaran, jumlah hutang, dan lainnya untuk menentukan analisis prediktifnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metode terakhir yaitu yang namanya perspektif. Di mana di metode perspektif ini kita akan menyarankan sebuah keputusan atau tindakan seperti model optimasi dan juga analisis keputusan. Nah, kalau kita ngomongin contoh nyatanya seperti apa, kita bisa ambil sebuah perusahaan di logistik yang menggunakan analitika perspektif untuk mengoptimalkan rute pengiriman mereka. Jadi, perusahaan dari logistik ini akan menggunakan model yang namanya optimasi matematis yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti jarak, biaya bahan bakar, dan juga waktu pengiriman. Dengan menggunakan model ini, mereka dapat menentukan nih kira-kira rute mana sih yang paling efisien dan juga hemat biaya bagi armada untuk logistik mereka. Seperti itu untuk 3 dari metode analitik. Selanjutnya kita akan ngebahas nih kira-kira kita udah ngebahas analitik, sekarang kita akan masuk nih ke tema kita yaitu data visualization gitu. Jadi kalau kita ngomongin data visualization itu lebih ke arah dimana kita akan merepresentasikan sebuah grafik dari suatu data sehingga dia akan mendisplay atau menginformasikan sebuah informasi yang mungkin dapat bisa lebih mudah dipahami dengan yang namanya representasi grafik tersebut gitu. Jadi kalau kita ngomongin visualisasi data itu lebih mempermudah sebuah audiens dalam memahami dan juga menyederhanakan sebuah informasi. Selain itu, data dari visualisasi juga dapat digunakan untuk mengetahui sebuah pola atau tren yang mungkin kemarin tadi kita udah belajar terkait yang analitik tadi. Gitu. Selanjutnya, visualisasi data juga bisa merepresentasikan sebuah informasi yang ada menjadi suatu grafik atau gambar yang mudah diingat dan juga mudah dipahami oleh audiens. Gitu. Selanjutnya, kita akan belajar kenapa sih kita belajar yang namanya data visualization gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa kita penting belajar data visualization adalah karena kita bisa membuat sebuah visualisasi data dengan 3 tujuan teman-teman. Yang pertama itu menjelajahi data atau kita nge-ekspor sebuah data, dan selanjutnya kita juga akan bisa berkomunikasi atau bisa menyampaikan pesan melalui informasi dari data visualization, ataupun juga kita bisa membuat jadi sebuah decision making dari visualisasi yang kita sajikan gitu teman-teman. Jadi kalau kita ngomong
ngomongin visualisasi data, itu sangat penting teman-teman untuk menjelaskan sebuah hubungan yang ditemukan dalam data dan juga menjelaskan hasil dari model deskriptif, prediktif, dan juga perspektif, dan juga secara gambaran yang lebih umum. Visualisasi dapat data membantu untuk bisa berkomunikasi dengan audiens dan juga bisa memastikan bahwa audiens itu bisa memahami dan juga bisa memusatkan perhatian dan juga dari informasi yang mungkin kita tampilkan lewat data visualization tersebut. Nah, dengan menggunakan visualisasi, kita juga dapat menyederhanakan data yang tadinya tuh kompleks. Mungkin kalau audiens lihat itu rancu gitu, tapi kalau kita kemas itu dengan visualisasi yang baik, itu akan bisa menampilkan pola dan juga tren yang mungkin bisa dimahami dengan pengguna gitu. Jadi lebih menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi lebih ringan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar ke tipe-tipe data. Nah, kalau tipe-tipe data itu udah cukup banyak ya teman-teman. Pertama akan ada 2 kategori, yaitu ada data kuantitatif dan juga data kategorikal, di mana data kuantitatif ini kuantitatif merupakan data yang menggunakan nilai numerik atau untuk mengukur sebuah jumlah atau magnitude. Jadi operasi matematika seperti tambah, kurang, kali, bagi itu bisa ditentukan dengan menggunakan yang namanya data kuantitatif. Selanjutnya ada namanya data kategorikal, di mana kalau kita ngomongin data kategorikal itu lebih mengidentifikasi item dengan kategori atau label. Jadi dihitung dengan per kategorinya apa, per labelnya apa gitu. Jadi tidak dapat dilakukan operasi matematika, tapi dapat disajikan dengan menghitung jumlah atau proporsi dalam setiap kategori gitu. Nah, selanjutnya kita juga ada tipe data, yaitu namanya data cross-sectional, di mana data cross-sectional ini kita akan lebih berbicara terkait data yang dikumpulkan dari beberapa entitas pada waktu yang sama, seperti itu. Selanjutnya kita juga ada ngomongin namanya data time series, di mana data tersebut itu akan dikumpulkan selama beberapa titik waktu, dan grafiknya itu akan membantu memahami masa lalu, tren, dan juga proyeksi di masa depan gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ini yang mungkin teman-teman juga familiar, yaitu namanya big data. Dimana kalau kita ngomongin big data, kita akan ngomongin sebuah set data yang mungkin terlalu besar atau terlalu kompleks yang mungkin untuk ditangani oleh teknik dan juga pengolahan data standar menggunakan komputer desktop biasa, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan kenalan nih terkait understanding terkait workbox dan juga worksheet yang mungkin biasa kita pakai menggunakan Excel, karena pada mata kuliah ini kita akan menggunakan data visualization menggunakan tools yang namanya Excel. Jadi teman-teman mungkin harus udah familiar dulu nih terkait tools-tools yang mungkin disajikan di Excel. Nah, yang pertama kita akan lihat di Excel ini ada yang namanya Quick Access Toolbar. Nah, itu teman-teman bisa lihat di auto save off ini nih, dalam sini itu disebut sebagai Quick Access Toolbar gitu ya. Nah, selanjutnya kita move, yaitu yang pertama ada yang namanya tab list. Jadi di dalam file, home, insert, pack, layout, formula, data, review, view, atau map help ini dikategorikan sebagai list tab itemnya teman-teman gitu. Nah, selanjutnya di dalam book 1 Excel ini adalah title dari nama project kita gitu. Jadi kita misalnya mau buat jadi data visualization 1 gitu, itu kita bisa customize di title di sini teman-teman gitu. Selanjutnya kita ada yang namanya tentunya search box. Jadi di sini kita bisa manggil function-function yang ada gitu di dalam search box ini. Selanjutnya di sini tuh ada namanya formula. Nah, formula itu udah sering banget kita pakai. Misalnya kita mau ngelakuin sebuah perhitungan, penjumlahan, perkalian, itu kita bisa pakai formula, dan juga function-function yang ada di Excel kita bisa pakai di formula ini gitu. Nah, selanjutnya kita ada yang namanya ribbon display option. Terus ada yang namanya window control untuk ngatur dari visualisasi dari toolsnya, mau minimize, mau maximize, seperti itu. Selanjutnya juga ada yang namanya collapse the ribbon button yang bagian sini teman-teman. Ini bisa kita atur kira-kira kita mau full screen mode, mau show tabsnya aja, atau mau always show ribbon ini yang bagian sininya teman-teman, seperti itu. Ataupun kita juga mau nge-hide quick access toolbarnya gitu, kalau teman-teman mau fokusnya ke dalam data di dalam ininya, worksheetnya gitu. Nah, selanjutnya kita ada yang namanya file button. Nah, di file button ini bakal ngasih banyak opsi teman-teman. Jadi kita bisa nambahin new file, bisa open file, bisa share, dan lain-lain yang mungkin bisa dilakukan. Nah, selanjutnya kita ada yang namanya ribbonnya ini. Nah, ini bisa dipakai buat copy paste, bisa dipakai buat cut, ataupun bisa dipakai buat format painter ini gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya name box. Jadi kalau kita misalnya kita select box D, nah di sini akan muncul display-nya. Kita tuh tekan box apa di number apa gitu.
Selanjutnya ada yang namanya column letters. Nah, di sini ini jadi guide pengguna sih biasanya kalau kita mau bikin Excel. Jadi kita bisa lihat nih, kira-kira kita naruh data itu di bagian number berapa gitu. Misal di sini B1 dan juga B4 gitu. Selanjutnya ada yang namanya row numbers. Nah, ini tadi kita udah ngomongin. Jadi di sini ada lebih ke arah row-nya itu nomor berapa sih gitu. Terus selanjutnya juga ada selected cell indicator. Nah, tadi yang udah aku omongin, jadi kalau kita mau nge-select indikator, misalnya aku mau nge-display nih dari sini ke sini. Nah, dari sini kita bisa ngeliat nih, oh kita tuh nge-display di C2 gitu, di box yang 2. Selanjutnya ada yang namanya sheet tab control. Jadi di sini kita bisa nambahin berbagai sheet dalam satu file project, teman-teman. Misalnya aku mau buat data visualization data 1, terus aku tambahin lagi data nomor 2 di sini. Nah, ini semua merupakan sheet-sheet yang ada di dalam satu file project. Jadi satu file project, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu ngebuat file projectnya cukup banyak, tapi dalam sheetnya itu beda-beda gitu. Jadi teman-teman cukup satu file project, tapi sheetnya itu bisa banyak dalam satu file gitu. Kalau misalnya data yang mau digunakan itu sama gitu. Selanjutnya kita kenalan yang namanya yaitu ada status bar. Nah, di sini ada status barnya, misalnya ready. Terus juga ada tulisannya yaitu macro recorder indicator yang ada di sini disebut makro. Terus ada yang namanya juga ini sheet tabs-nya tadi udah aku ngomongin. Nah, ini juga bisa dikontrol, teman-teman. Jadi teman-teman bisa atur kira-kira mana yang mau paling depan gitu. Jadi ini misalnya ini paling depan di sini gitu. Ini bisa di customize dengan cara di drag and drop aja kayak gini gitu. Selanjutnya kalau kita mau tekan new sheet tadi udah aku ajarin. Terus juga ada yang namanya horizontal scroll bar. Nah, ini kalau misalnya datanya ada banyak, teman-teman bisa nge-scrollnya ke samping gitu ya. Kalau datanya banyak, misal sampai ke sana gitu, itu bisa, teman-teman. Selanjutnya ada yang namanya pack view button. Nah, ini bisa lebih ke visualisasi kita aja sih dalam melihat sebuah page-nya mau kayak gimana. Nah, ada yang kayak gini. Nah, semacam seperti itu bisa kita customize aja. Selanjutnya ada yang namanya zoom control. Nah, kalau ini biasanya sering aku pakai untuk ngezoom dari data-data yang mungkin mau aku zoom kayak mau dilihat secara digital, bisa aku zoom gitu. Bisa pakai scroll, bisa pakai yang dari sini, bisa juga pakai dari pointer yang ada di dalam mouse dari keypad kita juga bisa, dari laptop kita, teman-teman. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada vertical scroll bar. Jadi ya ini seperti biasa lah. Jadi kalau data nggak mungkin dari 1 sampai 27 doang, bisa kita scroll ke bawah dengan menggunakan yang namanya horizontal scroll bar. Seperti itu. Jadi itu perkenalan simple, teman-teman, buat perkenalan yang namanya Excel tuh kayak gimana sih cara mainnya gitu. Nah, kalau teman-teman udah paham, kita akan lanjut ke terakhir nih. Kita akan nge-belajar terkait kalau kita perkenalan seperti kayak, jadi data visualization itu dalam praktisnya tuh sebenarnya kita apa sih gitu. Jadi dalam praktis yang biasanya udah sering terjadi gitu ya, jadi visualisasi data itu bisa kita gunakan untuk tadi udah jelasin sih, kayak kita tuh fokusnya adalah untuk mengeksplor ataupun untuk menjelaskan sebuah data, serta untuk bisa ngemandu sebuah kepentingan atau untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Jadi di semua bidang bisnis dan juga di ilmu pengetahuan bisa kita butuh yang namanya decision making. Nah, cara the way kita mempermudah itu, kita bisa menggunakan yang namanya visualisasi data gitu. Jadi kita bisa sajikan beberapa tren atau beberapa pola yang bisa diambil sebuah keputusan berdasarkan data tersebut gitu. Jadi kayak contohnya let's say kayak perusahaan-perusahaan yang paling maju secara analitis kayak Google, Uber, Amazon juga pasti bakal bergantung banget yang namanya visualisasi data dalam presentasi mereka gitu. Dan juga contohnya misalnya kalau kalian tahu notice ada namanya Gigantic, barang konsumen dari P&G, itu pembuat merek rumah tangga seperti Tide, Pampers, Crest, dan Sweater, itu menginvestasikan secara besar-besaran dalam analitika, termasuk menginvestasikan secara termasuk visualisasi data gitu. Jadi P&G ini invest besar banget buat show data-data mereka, dan juga P&G tersebut telah membangun apa yang disebutnya sebagai bisnis pair di lebih dari 50 situs di seluruh dunia. Jadi dia benar-benar investasi totality di visualisasi itu besar-besaran gitu, teman-teman. Jadi itu mungkin itu aja sih, teman-teman, dari perkenalan introduction to data visualization in Excel. Semoga kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan hubungin kami di email di bawah ini. Thank you for watching.